Saudara, Indonesia terus-menerus menghadapi risiko bencana gempa bumi dan juga tsunami. Bahkan baru-baru ini tersebar informasi di media sosial khususnya mengenai potensi gempa dan juga tsunami di wilayah pantai selatan Jawa dengan gempa yang potensinya ini bermagnitudo sampai dengan 8,8 dan potensi tsunami dengan gelombang air setinggi 20 meter. Hal ini sontak membuat masyarakat resah dan juga khawatir. Lalu bagaimana kita harus menyikapi hal ini dan apa yang harus kita perhatikan untuk mengantisipasi jika terjadi bencana? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Sub Bidang Mitigasi Gempa Bumi BMKG, Ibu Suci Dewi Anugrah. Selamat pagi, Bu Suci. Selamat pagi, Mbak Stefani. Bu Suci, ini ramai sekali terutama di media sosial soal megatrust. Presiden Jokowi dalam Rakornas BMKG kemarin sudah mengatakan katakan apa adanya saja. Boleh buka-bukaan saat ini di Sapa Indonesia Pagi. Apa sebenarnya megatrust ini? Mungkin kita masyarakat awam ini masih belum tahu apa ini. Ini bukan untuk menakuti, tapi tentunya untuk bisa menjadi antisipasi buat kita semua. Lalu adakah potensinya memang di tanah air ini? Ya betul. Mbak Stefani, yang pertama kemarin seperti tadi Mbak Stefani sampaikan, Pak Jokowi Bapak Presiden meminta kita untuk menyampaikan apa adanya, tetapi juga tidak hanya sampai situ, dilanjuti dengan apa yang harus dilakukan ketika kita memahami potensinya. Nah tadi Mbak Stefani menanyakan apa sih sebetulnya megatrust? Megatrust itu sebetulnya berkaitan dengan zona sumber gempa yang berada di wilayah pertemuan lempeng, di zona subduksi. Ya. Zona ini kedalamannya kurang dari 45 km. Nah, dan zona megatrust ini bisa menimbulkan gempa-gempa yang besar, karena kan yang bertemunya lempeng-lempeng besar. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Indonesia memiliki banyak zona megatrust. Pakar kami mengatakan ada setidaknya 16 segmen megatrust. Di sepanjang pantai selatan Jawa? No, di Indonesia sendiri. Di Indonesia? Ya, ada dari mulai Sumatera sampai ke timur ya. Nah, kemudian mengapa bisa ada zona megatrust? Karena Indonesia ini adalah zona pertemuan lempeng-lempeng besar. Yaitu ada Indo-Australia di selatan yang bergerak ke arah utara, kemudian ada Eurasia, lempeng Eurasia, kemudian ada Pasifik di timur yang bergerak ke arah barat. Nah, bagaimana dengan selatan Jawa sendiri? Selatan Jawa sendiri adalah zona, di situ ada zona pertemuan lempeng Indo-Australia dengan Eurasia. Dengan laju pergerakannya sekitar 4 cm per tahun. Ini betul, bisa ada potensi megatrust? Karena ini merupakan zona megatrust, tentu saja ini adalah zona yang bisa menimbulkan gempa-gempa besar. Peneliti kemudian setelah melakukan penelitian menyimpulkan bahwa di wilayah tersebut bisa saja terjadi gempa, bahwa wilayah tersebut punya potensi seandainya terjadi gempa besar itu bisa sampai 8,7, ada yang mengatakan 8,8. Nah, tetapi kapan terjadinya itu kita tidak bisa memastikan karena itu belum bedanya ada potensi dan prediksi. Betul, gitu potensi dan prediksi. Prediksi lebih kita bicara ada tingkat kepastiannya, tapi kalau potensi kita hanya bicara kemungkinan terburuknya sampai berapa sih kekuatan gempanya? Maksimalnya? Ya, maksimalnya. Gitu. Ini apakah bisa akhirnya diketahui ada potensi di sana? Ini juga bisa dikatakan gempa ini memang punya siklus, mungkin dari siklusnya atau dari mana saja bisa diketahui ada potensi megatrust? Mengapa peneliti bisa mengatakan ada potensi seperti itu? Tentu saja ada beberapa kajian dari kajian kegempanya sendiri. Ada histori gempa di selatan Jawa, gempa-gempa besar yang kalau misalnya kita lihat dari 1823 sampai terakhir di 2009 di Tasik itu bisa lebih dari 10. Beberapa di antaranya menimbulkan tsunami. Kemudian juga kajian paleotsunami. Kajian paleotsunami ini adalah kajian untuk menelusuri endapan-endapan yang diduga berdasarkan tsunami. Ini beda endapannya dengan endapan biasa. Nah, kemudian juga melihat dari pergerakan lempengnya, kecepatan itu nanti kemudian dikonversikan dari sehingga dua bisa, lempeng ya? Kemudian nanti dikonversikan kira-kira berapa luasan zona megatrustnya ini, kemudian nanti dikonversikan berapa kira-kira kalau semuanya itu menimbulkan ada energi yang keluar secara tiba-tiba, itu kalau semuanya dalam satu segmen itu kira-kira ada berapa. Gitu. Berarti peneliti sudah bisa mengatakan ada potensi zona megatrust di sana, di pantai selatan Jawa. Lalu selain pantai selatan Jawa, di mana lagi yang kira-kira sudah dipetakan, Bu Suci? Semua sudah dipetakan di Indonesia. Jadi kalau bisa disampaikan, tadi dari mulai Sumatera, kita punya zona megatrust juga, kemudian sampai ke
Papua Potensinya sana. sama dengan yang ada di pantai selatan? Berbeda-beda tentu saja, tergantung kepada luas dari segmen-segmennya ini. Nah, semakin besar tentu saja potensinya semakin besar. Ya. Nah, sebetulnya tidak potensi kegempaannya itu tidak hanya di zona-zona pertemuan lempeng di subduksi yang ada di laut ya, tetapi di darat juga kita memiliki patahan, sumber-sumber patahan yang bisa menimbulkan gempa yang sampai saat ini para peneliti memperkirakan ada 295 patahan aktif di Indonesia yang bisa menimbulkan gempa. Tentu saja dengan kekuatan yang berbeda-beda, tergantung besaran dari patahan itu sendiri. Nah, tapi lagi-lagi ketika kita bicara potensi, harapannya tidak berhenti bicara sampai situ, tapi kita bicara apa sih harusnya yang kita lakukan supaya masyarakat juga tidak takut. Nah, kemarin disinggung juga oleh Presiden Jokowi adalah soal kesiapan alat-alat. Tentu kita masyarakat juga ingin merasa lebih aman. Kita ingin tahu bagaimana kesiapan alat-alat pendeteksi dini terutama untuk gempa dan juga tsunami. Keaktifan dari alat-alat ini BMKG memantaunya seperti apa? Iya. BMKG saat ini sudah memiliki sekitar 176 sensor gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia. Tahun ini kita akan menambah bahkan lebih dari 100 sensor kegempaan. Aktif semua ya Bu Suci? Iya, aktif semua. Yang 170 itu dalam kondisi di atas 80% baik. Artinya bisa bekerja maksimal? Iya, bisa bekerja dengan baik, bisa memprediksi gempa. Bahkan kita sekarang kan sudah bisa, bukan memprediksi, maaf saya salah. Bisa mendeteksi gempa. Setelah terjadinya gempa kita bisa mendeteksi kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit? Iya. Itu, dan kita berharap dengan menambah banyak sensor itu juga kita semakin mempercepat. Berapa targetnya berarti? Semakin luas dan juga semakin menambah jumlahnya berarti kan? Ya, sampai saat ini tahun depan ya kita lebih dari 200. Lebih dari 200 target dari BMKG sendiri. Lalu pemeliharaannya seperti apa Bu Suci? Kita secara rutin melakukan pemeliharaan. Nah, jadi kalau Mbak bermain ke BMKG di ruang operatornya itu Mbak bisa melihat mana sensor yang yang dalam kondisi komunikasinya bagus. Karena salah satu kendala dari sensor itu di Indonesia adalah bukan sensornya tapi sistem komunikasinya kadang-kadang tidak lancar. Tapi secara umum kita bisa kondisi sensor kita dalam keadaan bagus. Lebih dari 80%. Berarti BMKG bisa menjamin ya alat-alat pendeteksi yang sudah ada. Dan kita pelihara setiap tahun. Dipelihara dan kondisi dengan baik. Lalu yang juga disinggung kemarin ini adalah soal koordinasi dengan pemerintah daerah khususnya. Ini soal dengan perizinan tata kota. Jangan sampai daerah yang punya potensi besar terjadi gempa atau dengan tsunami malah jadi wilayah pemukiman yang justru bisa membuat korban banyak kalau terjadi gempa. Ya. Sebetulnya hampir di seluruh wilayah Indonesia ini kan zona rawan gempa. Nah, bukan tidak boleh dibangun, tetapi pembangunannya harus mengikuti kaidah-kaidah bangunan tahan gempa. Gitu yang harus diingat. Nah, sekarang ini yang belum terjadi, belum ada implementasi bangunan tahan gempa di Indonesia, masih sangat. Tapi dari satu daerah bisa dipetakan juga kira-kira zona ini. Betul. Itu sudah dikoordinasikan kepada pemerintah daerah? Ya, sebetulnya yang melakukan koordinasi, yang melakukan kajian, kami menyebutnya kajian mikrozonasi. Selain kami juga ada PUPR, Kementerian PUPR. Dari Kementerian PUPR lah yang kemudian memetakan berapa sih kerawanan gempa di wilayah tersebut sehingga bangunannya harus seperti apa, tingkat kerawanan tanahnya ya, yang dikaitkan dengan kegempaan. Peran BMKG? Peran BMKG tentu saja kami memberikan data kegempaannya. Oh, terus kepada semua daerah di Indonesia ini? Ya, tidak hanya kepada daerah, tapi koordinasi antar lembaga. Ya. Maksudnya koordinasi soal penanganan bencana di daerah-daerah jika sewaktu-waktu terjadi bencana di daerah? Iya, kalau tupoksi kami kan bukan penanganan bencana ya Mbak ya, tapi kami kepada pemberi informasi, ya, memberikan informasi tentang
kalau terjadi gempa maka kami harus segera melakukan mengeluarkan informasi tersebut. Nah, tetapi kami juga melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya mengedukasi masyarakat ya. Secara rutin tahun ini kami mengedukasi 20 lokasi, memberikan edukasi bagaimana potensi kegempaan dan tsunami di wilayah tersebut, bagaimana mereka memahami informasi dari BMKG. Karena masih banyak masyarakat yang belum paham. Ya, datanya sudah ada, informasi bisa diakses, tapi tidak mengerti kita ya, masyarakat betul. membacanya. Ya, misalnya yang sederhana ketika ada potensi tsunami, mereka tidak paham apa sih arti awas, apa arti siaga, apa arti waspada. Nah, keluar waspada mereka sudah ketakutan, padahal sebetulnya waspada itu cukup menjauhi pantai. Berarti di mana masyarakat bisa mengakses informasi dari BMKG? Mungkin masyarakat umum masih belum tahu di mana saja mereka bisa mengakses penelitian-penelitian dilakukan oleh BMKG atau prediksi-prediksi yang dilakukan oleh BMKG. Bukan prediksi ya Mbak ya? Potensi ya, potensi benar-benar. Kalau masyarakat ingin mengakses informasi terkait literasi kebencanaan, di web BMKG ada. Itu lengkap ya di situ ya Bu Suci ya? Ya, kami memposting apa yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah gempa. Jadi yang harus dilakukan sebetulnya orang seringkali bertanya apa sih yang harus dilakukan saat gempa. Pada sesungguhnya mengantisipasi gempa itu tidak hanya sesaat, tapi sebelumnya juga harus kita lakukan. Jadi apa yang harus masyarakat lakukan untuk bisa ikut berperan meminimalisir dampak ataupun korban akibat bencana? Terutama gempa dan tsunami. Sebelum terjadi gempa, karena kita tahu kita berada di wilayah rawan gempa. Yang pertama, yang skalanya paling kecil di lingkungan keluarga misalnya, kita harus bisa mengatur perabotan kita. Jangan yang besar ditaruh di atas, yang besar dan berat ditaruh di atas. Misalnya. Di lantai 2 maksudnya, di lantai rumah? Misalnya di lemari di rak paling atas, sehingga ketika ada gempa itu justru yang membahayakan kita. Nah, kemudian apalagi bangunan, diupayakan bangunan yang cukup kuat, sehingga ketika terjadi gempa, seandainya pun bangunan itu kolaps, masih sempat untuk keluar, tidak segera serta-merta saat gempa langsung roboh. Ya. Nah, kemudian saat gempa apa yang terjadi? Saat gempa kalau memungkinkan kita segera keluar, tetapi kalau tidak memungkinkan, karena kalau gempanya besar, jangankan untuk jalan, untuk berdiri pun kita susah. Segera melakukan perlindungan, duck cover and hold. Itu. Baik, jadi kita masyarakat Indonesia yang ada di jalur cincin api ini bukan takut, tapi harus mempersiapkan diri, waspada untuk menghadapi. Harus sering-sering latihan juga. Oke, siap. Terima kasih Ibu Suci Dewi Anugrah, Kepala Sub Bidang Mitigasi Gempa Bumi BMKG sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi.